Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Shalom semuanya. Saya mengajak kita untuk mengalami yang namanya power of community. Kenapa ini penting? Karena dalam pelayanan seringkali kita mengalami gesekan-gesekan, baik oleh karena cara pandang yang berbeda, tapi juga oleh karena kebiasaan-kebiasaan kita dalam menjalani pelayanan. Ada yang sudah cukup berpengalaman, ada yang baru memulainya, ada yang mengerti seluk-beluk bergereja, ada yang juga sedang belajar. Sehingga saya mengerti pasti ada hal-hal yang kuat, cocok, tapi juga ada benturan-benturan ide ataupun relasi. Dan salah satu yang sering diabaikan ialah kuatnya persekutuan yang mesti kita diskusikan mengalami malam ini. Setelah materi yang pertama ini, kita akan breakout room, kemudian kita masuk lagi dan saya akan menolong Bapak Ibu untuk kita melakukan yang namanya tindakan profetik pemulihan pelayan dan gereja. Saya ajak kita untuk lihat materi ini, ya. Power of community. Komunitas kita adalah kumpulan orang yang berinteraksi dan memiliki kesamaan pada lokasi, budaya, kepentingan bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Ada 15 ciri komunitas yang sehat dan bertumbuh. Ya. Seringkali orang ingin supaya punya persekutuan, komunitas, gereja yang sehat dan seterusnya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam metode. Tapi saya mau ajak kita, selalu saya ajak gereja, ajak hamba-hamba Tuhan, mari kita mendasarkannya pada firman Allah. Ya, karena kebenaran-kebenaran manusia bisa terbatas. Kebenaran-kebenaran budaya juga terbatas. Tapi kebenaran firman Allah itu tidak terbatas. Perhatikan yang pertama, ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 1 itu kita temukan 15 ciri. 5 ciri. Yang pertama, ada nasihat dalam Kristus. Dalam nasihat dalam Kristus artinya apa yang disampaikan bersumber pada karakter Kristus dan firman Allah. Yang kedua, ada penghiburan kasih. Jemaat-jemaat yang kita layani harus bisa mengalami keindahan hubungan dengan Kristus. Mereka layak menerimanya. Dan orang-orang yang punya kuasa untuk menyatakannya adalah para pelayan yang diurapi oleh Tuhan. Apapun latar belakang pendidikan kita, apapun latar belakang keadaan kita, ketika kita bersedia diurapi untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk menghalanginya.
Yang ketiga, ada persekutuan roh. Dan kita tahu di Alkitab, Roh Kudus itu menuntun orang untuk hidup dalam persekutuan. Yang menuntun kita itu bukan keinginan-keinginan daging kita, yang menuntun kita bukan karena kita satu marga, bukan karena satu sektor, tapi karena Tuhan roh. Dan kita tahu di pengakuan iman rasuli, seluruh dunia kita percaya kepada Roh Kudus yang sama. Ada kasih mesra, Bapak Ibu perhatikan, ada belas kasihan, ada kepedulian, komunitas. Yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang keenam, sehati sepikir. Tunggu memakai. Akan pada kasih Kristus. Satu kasih. Saya sudah terangkan kasih Allah itu 4 dimensi, kasih manusia juga 4 dimensi. 4 dimensi kasih Allah dalam Efesus 3 ayat 18, kasih itu tinggi, dalam, panjang, dan lebar. Itulah Allah. Tetapi kasih kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Satu jiwa artinya sekehendak, seperti yang Yesus katakan kepada Bapaknya, biarlah kehendakmu yang jadi. Jiwa itu terdiri dari kehendak dan keputusan. Satu tujuan, nggak ada tujuan lain, nggak ada agenda terselubung, nggak boleh ada hidden agenda di gereja. Tujuan kita supaya seluruh jemaat bertumbuh ke arah keserupan Kristus. Dan kita bisa bayangkan, kalau gereja punya keserupan Kristus, dia akan menarik begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bicara tentang kepentingan bersama. Ya, nggak boleh ada yang merasa dia lebih senior, ada yang merasa junior. Ya, di dalam Alkitab kita tahu Rasul Paulus dengan tegas berkata, dalam Kristus tidak ada orang merdeka, tidak ada orang barbar, tidak ada orang skit, tidak ada laki-laki perempuan, kita semua dalam Kristus. Penghormatan terhadap semua yang kita miliki adalah gaya hidup. Yang ke-11 itu rendah hati. Ini karakter rendah hati itu karakter yang membiarkan otoritas Tuhan berlangsung. Tidak punya ruang untuk mengambil kemuliaan Tuhan. Rendah hati artinya dia membiarkan Tuhan yang berotoritas. Tidak ada apa-apa lagi. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia bekerja dengan hati yang tulus. Satu kali Bapak Ibu-Ibu, saya satu kali nyetir mobil malam-malam ya, pulang dari Bekasi. Waktu itu saya masih tinggal di BSD. Jadi saya pulang pelayanan dari Bekasi itu sudah malam. Saya nyetir mobil dan seorang diri, dan karena itu saya putarkan radio kira-kira jam 11 malam, mendengar radio RPK. Lalu saya dengar yang berkhotbah itu Bapak Pendeta Poltak Sibarani kalau tidak salah. Lalu dia bilang begini, kalau engkau seorang pendeta, katanya, kalau engkau seorang hamba Tuhan yang sedang mendengar khotbah ini, dengarkan baik-baik. Saya langsung kaget karena memang saya lagi dengar radio itu.
Lalu dia bilang begini, dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, ya, dalam pelayanan para pelayan, selalu ada 5 us. Wih, saya semakin tertarik. Saya kurangi kecepatan mobil di tol, lalu saya besarkan volumenya. Ada 5 us. Yang pertama, kalau udah ikut seleksi namanya lulus. Wah, itu baik. Yang kedua ialah tulus. Yang ketiga, tadi dia terangkan panjang lebar. Yang ketiga, mulus. Sudah mulus. Lalu dia terangkan lagi, saya udah sebentar lagi keluar dari tol BSD. Dia bilang, yang keempat, dalam banyak perkara, para pelayan Tuhan udah berlama-lama seringkali menjadi bulus. Waduh, bulus. Dan dia bilang begini, kalau ada hamba Tuhan yang bulus, segera bertobat sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, begitu saya menjelang beberapa, mungkin 1-2 kilometer masuk rumah, dia bilang, yang terakhir, biasanya kalau orang sudah bulus, pelayanannya fulus. Jadi lulus, tulus, mulus, bulus, fulus. Saya tidak masuk ke rumah. Saya parkir mobil di depan rumah, lalu saya menangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, karena 5 us ini pernah saya alami. Itu peristiwanya kurang lebih tahun 2016, karena saya masih waktu itu ketua sinode. Jadi Bapak, Ibu-Ibu, mari kita periksa apakah pelayanan kita itu kita mencari popularitas, kita membiarkan umat mengalami problem-problem, atau memang kita menjadi serayan karena karakter Kristus. Filipi 2:4 dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, di dalam gereja biasanya ada kalimat aku kan, nah selalu aku kan, terus ini kan menurut aku, harus menurut gereja, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, menurut tata dasar, tata rumah tangga gereja, bukan menurut saya. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini yang komunitas. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Punya pikiran Kristus. Kristus tidak pernah merencanakan kejahatan. Pikiran Kristus, dia selalu berpihak kepada mereka yang lemah, yang butuh pertolongan. Pikiran Kristus ialah menyelamatkan semua orang. Perasaan Kristus enggak baperan. Kalau enggak ditegur, enggak tersinggung. Kalau enggak disapa, enggak tersinggung. Kalau enggak diikuti semua itu tersinggung. Ya, saya kadang-kadang heran di gereja kita ini udah orang Ambon bilang udah tua bangka masih tersinggung. Ya, dulu kan kita enggak boleh enggak cipika-cipiki, ada tersinggung. Sekarang nggak boleh semua, puji Tuhan. Supaya kita jangan suka baperan. Ya. Pertua diaken yang suka baperan itu masih sifat kekanak-kanakan. Harus jadi orang dewasa, hidup dalam pelayanan.
Ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Kristus itu Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat. Dia memilih untuk mengambil rupa seorang hamba. Jadi siapa saya? Kristus yang menyelamatkan dunia ini, dia mau jadi hamba. Tapi kita kebanyakan jadi hambat, pakai T di belakang. Bukan hamba Tuhan, tapi hambat Tuhan. Ya, kalau saya bilang hamba Tuhan itu artinya kita semua para serayan. Serahkan hak kita. Itu risiko memilih menjadi pelayan. Ya, ingat Bapak Ibu, ketika Anda tidak sungguh-sungguh dengan pelayananmu, Anda berdosa. Kenapa? Karena Anda terpilih dan orang lain tersingkirkan. Dan karena itu kita mesti bersedia hak-hak pribadi kita, hak-hak keunggulan kita harus bisa dipersembahkan. Tidak ada alasan apapun. Karena itu resiko dari seorang pelayan, seorang hamba. Sekarang pertanyaan kritisnya ialah bagaimana caranya supaya 15 karakter komunitas yang kuat itu bisa terwujud dalam pelayanan kita di gereja lokal, di sektor-sektor. Yang pertama yang harus diingat, basis utama dari pemulihan gereja dimulai dari keluarga. Tidak bisa ditolak. Karena keluarga adalah fondasi gereja. Keluarga adalah basis utama bangkitnya gereja. Keluarga adalah gereja mini. Allah memulai dengan keluarga. Allah memanggil Abraham dari keluarga. Dan Yesus memulai pekerjaannya tidak di lapangan terbuka, tidak di Senayan. Ya, Yesus memulai dari sebuah keluarga kecil, mulai di Bethlehem, di Nazaret dengan orang tuanya, dan dimulai di sebuah pernikahan Kana. Jangan dikira itu mujizat biasa. Allah memulainya di pernikahan. Nanti kalau sudah ada Nora Naras ikut, kita akan bahas tentang dahsyatnya kuasa pernikahan. Jadi kalau bicara keluarga, apa soalnya? Soalnya bicara tentang fungsi ayah dan ibu. Bagaimana dengan mereka yang single parents? Nggak ada satu orang pun yang meminta supaya dia jadi single parents. Tapi kalau kita alami, maka fungsi-fungsi ini tetap berlaku. Fungsi ayah dan ibu bukan gender, tapi fungsi-fungsi yang melekat menjadi kerinduan kita untuk melayani. Ya. Kalau bicara keluarga, kita bicara tentang apa? Mesbah. Mesbah adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mesbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan hidup buat Tuhan. Mesbah juga adalah tanda keluarga itu punya Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Dan karena itu bagi saya pribadi setiap serayan harus punya mesbah pribadi. Terserah mau di dalam kamar tidur, di meja makan, di ruang perpustakaan, di dalam mobil, tapi Anda mesti punya private room dengan Tuhan. Itulah modal para pelayan. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Istri saya juga seringkali dia sedang melayani di rumah, ya. Dia kadang-kadang habis sapu rumah, kemudian dia bawa sampah keluar ke tong sampah, tapi dia sambil berdoa. Melihat mulutnya komat kamit, karena memang itu dalam setiap kesempatan
orang mesti punya mesbah pribadi. Perhatikan ketika Israel dibuang ke Babilonia, kalau Bapak Ibu nanti baca kitab Esra, ya pembuangan ke Babilonia itu Bapak Ibu sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengerikan orang Israel, terutama yang bekerja di Babilonia. Karena yang diangkat ke Babilonia itu dari Yerusalem itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat. Karena apa? Mereka membangun Babilonia. Tapi ketika mereka pulang dari Babilonia setelah 70 tahun, pulang ke Yerusalem, nanti baca di kitab Esra 3, mereka tidak bangun bait Allah. Mereka tidak membangun tembok bait Allah. Mereka tidak membangun fondasi bait Allah. Yang pertama-tama dilakukan ialah mencari di mana tempat mesbah itu. Esra 3. Baca sampai selesai. Dasar bait Allah baru dibangun setelah memulai dengan mesbah, hubungan dengan Tuhan. Padahal ada ancaman-ancaman orang Kanaan, ancaman orang-orang yang datang mencoba menggagalkan pembangunan. Tapi mereka tidak membangun tembok untuk melindungi mereka. Mereka justru membangun mesbah. Karena tembok yang paling dahsyat yang tidak bisa ditembus oleh apapun adalah otoritas Tuhan. Dan di perjanjian lama mesbah itu apa? Ya, dibangun mesbah oleh Abraham, oleh Nuh, oleh Ishak, semuanya bangun mesbah. Tapi kalau Bapak Ibu baca di perjanjian baru, mulai dari Yesus sampai kepada Paulus, tidak ada seorang pun yang membangun mesbah. Terutama oleh Yesus dan Paulus. Kenapa? Kenapa Yesus tidak bangun mesbah? Karena dia jadikan dirinya sebagai mesbah yang hidup buat Bapa di sorga. Jadi bagi saya, ketika kita menyebut diri pelayan Tuhan, kita mesti juga jadi mesbah buat Tuhan. Tempat di mana kita mempersembahkan hidup kita, kita menjadi sarana Tuhan untuk memperjumpakan umat dengan Tuhan. Yang ketiga, keluarga bicara tentang teladan. Semua aktivitas sosial masyarakat itu dimulai dari keluarga. Semua aktivitas di gereja dimulai dalam keluarga. Itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat masyarakat kita yang carut marut, itu artinya keluarga nggak beres. Soal kita ada di situ. Dan ini sering diabaikan. Teladan hidup. Apalagi teladan para serayan. Ada orang yang ketika saya konseling dengan seorang diaken dan suaminya mendengar, lalu saya tanya suaminya, Bapak kenapa nggak ikut PJJ? Dia bilang, Pak Pendeta kok tahu? Ya saya tebak-tebak aja lah. Kenapa Bapak nggak ikut? Ya gimana Pak? Saya lihat pelayan-pelayan kita ini, saya bilang udah cukup, saya udah ngerti maksudnya. Kadang-kadang kita tuntut jemaat mau beribadah, dan mereka juga melihat gaya hidup kita. Keluarga bicara tentang fondasi hidup, keluarga bicara tentang pemenuhan kebutuhan spiritual, pembentukan utama itu terjadi di rumah. Relasi-relasi sosial kita di rumah, pola asuhnya, sandang, pangan, papan, pendidikan, pembentukan karakter. Kadang-kadang Tuhan pakai istri untuk bentuk karakter kita, kadang-kadang Tuhan pakai suami bentuk karakter istri, kadang-kadang Tuhan pakai anak-anak kita untuk bentuk karakter kita. Dan saya mau beritahu ini penting buat para serayan. Ingat, selama kita jadi pelayan, sering Tuhan pakai keluarga kita untuk menguji kualitas karakter kita sebelum kita memulai action di lapangan. Dan Tuhan tidak kirim orang Amerika untuk bentuk kita, mahal biayanya bro. Tuhan nggak kirim orang dari Eropa sana, ada COVID siapa yang mau datang. Tuhan pakai orang seranjang, Tuhan pakai orang sekamar, Tuhan pakai orang semeja makan untuk bentuk kita. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Karakter itu dibentuk oleh problem. Dan problem itu memperbesar karakter, dan karakter itu untuk menyelesaikan problem.
Itu paradoksnya. Karena karakter tidak pernah ditemukan di tempat hampa. Karakter dibentuk di padang gurun. Kenapa Israel begitu kuat? Karena mereka dibentuk mulai dari Mesir, padang gurun, Babilonia, sampai kepada mereka menjadi sebuah kekuatan besar yang mengubah bangsa-bangsa. Yang tidak setia selesai di padang gurun. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan 5 ciri dari komunitas yang sehat itu. Tadi pertama itu dari keluarga, yang kedua hidup kudus. Ibrani 3 ayat 6 berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya adalah kita. Wow, rumah Tuhan itu kita, komunitas persekutuan. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, betapa bangganya kita menjadi rumah Tuhan. Ya, bayangkan kalau presiden datang ke sebuah kota, wah hebat sekali, datang ke sebuah desa, apalagi tiba-tiba presiden datang mau makan, minta makan di rumah kita, diatur, wah betapa bangganya. Ini Tuhan jadikan kita sebagai rumahnya. Masa kita nggak bangga dengan itu? Dan karena itu sebagai pemilik rumah, kita mesti siapkan rumah itu dengan benar, supaya Allah yang dahsyat itu bisa tinggal. Karena dia hanya tinggal dengan orang-orang umat yang sekarakter dengan dia. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tadi pagi dalam sharing dengan BP Mer Seklasis Jakarta Banten, ada seorang pertua tanya bagaimana caranya supaya pertua diaken bisa berhenti rokok. Wow, itu pertanyaan yang tiba-tiba muncul itu. Lalu saya bilang, baca aja Kejadian 1 ayat 29 dan 30. Tuhan suruh kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas tumbuh-tumbuhan. Berarti apa? Rokok itu dibuat dari tembakau. Tembakau itu fungsinya cuma satu, untuk kepentingan bius hewan. Tapi kalau dipakai manusia, itulah yang menyebabkan ditulis ada banyak penyakit. Kita harus berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Orang yang mabuk-mabuk, minum mabuk, itu dikuasai tumbuh-tumbuhan, karena minuman keras itu dibuat dari pohon enau. Pohon enau itu tumbuh-tumbuhan. Orang yang kena ganja dan narkoba itu dikuasai, karena ganja itu diciptakan Tuhan untuk kepentingan pengobatan bagi manusia. Begitu dipakai berlebihan namanya penyalahgunaan. Jadi jangan mau dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Kita yang berkuasa. Karena itu komunitas, apakah itu di Runggun, apakah di PJJ, itulah atau di kategorial sebenarnya adalah tempat kediaman Allah. Nggak malu Tuhan masuk ke rumah kita, tapi rumahnya tidak kudus buat dirinya. Rumah itu adalah kita. Yang ketiga, terakhir dari bagaimana caranya supaya 15 ciri itu bisa kita praktekkan. Kesatuan sebagai alat kesaksian bagi dunia, supaya dunia percaya. Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bayangkan, Tritunggal itu berdoa, Yesus berdoa supaya dia dengan Bapa satu dan kita satu, dan kita tinggal di dalam Tritunggal. Wow, hebat sekali. Supaya tujuannya, supaya itu artinya tujuan dunia percaya.
Nah, bagaimana cara kesatuan itu supaya dunia percaya? Gereja nggak usah bikin rumusan apa-apa. Yesus sudah memutuskan, memfinalkan apa standar kesatuan gereja. Standar kesatuan gereja ialah sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu kali saya bikin pelatihan di Manokwari, lalu saya minta mereka untuk coba terangkan dengan metafora apa yang menggambarkan kesatuan Bapa dan Roh Kudus. Ada yang menerangkan seperti minyak dengan air, tetap pada batasnya. Ada yang menggambarkan seperti kopi dan teh dan kopi air dan gula dan susu. Macam-macam gambarannya. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa memberi gambaran yang clear bagaimana hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dengan perkataan lain, tidak dapat diterangkan, tetapi bisa dialami. Dan karena itu Yesus berdoa, supaya kesatuan kita nggak bisa dirumuskan oleh dunia, tapi dunia bisa mengalaminya. Itulah kesatuan. Sama seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa, supaya mereka, murid-murid dan gereja, di dalam kita, supaya dunia percaya. Wow, itu yang bikin saya tuh bergairah betul ngurus gereja, karena kalau kita ada di dalam Tritunggal, betapa dahsyatnya pelayanan kita itu. Nah, apa yang ada di dalam teks ini? Apa syarat supaya bersatu? Nanti baca ayat 22. Karena aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kuberikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu. Jadi syarat kita bersatu bukan retreat, Pak. Mohon maaf. Ya, saya tidak membantah retreat. Retreat itu bagus. Seminar-seminar saya tidak protes. Webinar apa saja boleh. Tetapi sebenarnya modal untuk bersatu, Yohanes 17 ayat 22, kemuliaan Allah. Itu karakter Allah. Kalau orang sudah hidup dalam kemuliaan Allah, nggak usah dipaksa bersatu. Pasti aja, otomatis. Yang pertama, dalam doa Yesus ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua. Tidak ada satu orang pun. Semua. Yang kedua, sama seperti standar kesatuan gereja. Yang ketiga, agar mereka di dalam kita. Berarti komunitasnya itu full. Tidak hanya kita di jemaat dan PJJ, tapi dalam Kristus, dalam Tritunggal itu. Supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ada 3 cara yang paling dahsyat untuk bisa mempraktekkan 15 ciri komunitas yang sehat itu. Tapi mungkin pertanyaannya, Pak Pendeta, tapi itu kan nggak mudah, nggak gampang. Bahkan ada yang bertanya, waduh, ini berat sekali ya. Saya mau kasih tahu Bapak, Ibu-Ibu, tidak ada perintah yang lebih berat dari kekuatan kita. Hanya kita tidak mau melakukannya. Nanti saya tunjukin ayatnya. Prioritas 2021 GBKP Runggun Kebayoran Lama artinya seluruh sinode GBKP, tapi karena saya bicara buat Kebayoran Lama, yang pertama permata menjadi berkat. Dan saya sudah kasih beberapa materi usulan kepada PWG untuk mempertimbangkannya sebagai bahan. Itu silahkan. Mengapa permata? Jawaban klasiknya karena mereka generasi penerus. Pertanyaannya, mereka penerus apa? Saya percaya karakter Kristus yang telah teruji dalam pelayanan baik oleh orang tua maupun para serayan. Sehingga anak-anak itu berlomba-lomba bergairah untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Bukan sekedar suruh main musik, bukan sekedar paduan suara, bukan sekedar pegang IT. Tapi mereka juga benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu. Yang kedua, value gereja, nilai-nilai yang gereja tetapkan sebagai value yang disebut 5K, itu harus dilakukan sebagai teladan bergereja. Kalau kita bicara salah satu K itu kan keugah harian.
Keugah harian itu kan hidup sederhana apa adanya. Ya. Dan itu juga salah satu. Ada 5K itu salah satunya kasih, ada kejujuran, ada kreativitas. Itu tidak bisa jadi slogan, harus bisa dielaborasi, dipraktekkan dalam kehidupan bergereja. Dan yang terakhir ialah prinsip-prinsip fathering, mentoring, dan coaching. Ya. Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus. Kamu punya banyak pengajar dalam Kristus, tapi kamu tidak punya Bapa. Dan karena itu, saya harus jujur kasih tahu, problem gereja yang nggak pernah selesai, karena kita nggak punya Bapa. Kita perlu ada Bapa dan Ibu rohani di dalam gereja. Saya mengutip bahasa Sansekerta, perdiateken enda temen. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayanan Kristen. Karena dia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Kita perhatikan ini, renungkan ini. Apakah Anda memperhatikan kepentingan orang lain? Atau Anda hanya memikirkan diri sendiri? Orang yang memikirkan diri sendiri itu, tadi pagi saya dengar salah satu pertua di BPMR, dia bilang, belum selesai dengan dirinya. Tersinggung, merasa diabaikan, tiba-tiba keluar dari WhatsApp grup, habis itu masuk lagi. Semuanya itu dilakukan. Belum selesai. Kita para pelayan mestinya udah selesai dengan diri kita. Apakah Anda memperhatikan kepentingan orang lain atau Anda hanya memikirkan diri sendiri? Apakah Anda memiliki sikap hati seorang hamba seperti Yesus Kristus yang rela berkorban bagi orang lain? Sikap hati hamba itu nggak punya alasan untuk memprotes apapun. Maukah Anda mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi? Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang tim perekat dengan 4 karakter dasar Kristus? Diskusikanlah, akuilah, dan berubahlah. Yang pertama, ujilah komunitas sektor berdasarkan 15 ciri di atas, dan temukan penghalangnya atau tantangannya. Mungkin di Zaitun, mungkin di Mamre, Moria, Permata, KKR. Dan yang kedua, bagaimana dengan sesama majelis di sektor dan pengurus PJ berdasarkan ciri-ciri tersebut. Ini refleksi saya untuk menolong power karakter itu tidak sekedar program, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, power karakter bukan program gereja. Power karakter itu bukan program yang habis seminar selesai. No, power karakter sesungguhnya adalah pola yang kita pelajari seumur hidup supaya karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Dan karena itu kalau cuma pertemuan 4 kali itu cuma untuk pemancing saja. Tapi kita Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri terus-menerus sehingga cara baca Alkitab, menggunakan cara pandang Kristus, melayani dengan cara pandang, sekalipun nggak ada yang sempurna. Ingat, hanya Tuhan yang sempurna, tapi Roh Kudus tolong kita untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus. Ini bagian pertama yang saya sampaikan, dan saya mau ajak kita untuk berdoa buat firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas. Firman sudah hamba sampaikan. Dalam hati kami, pikiran kami, sebagai para pelayan, kami semua terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus bekerja. Ya, kami sungguh-sungguh membiarkan diri kami dikuasai, dituntun Roh Kudus. Dan mengerti, mengalami setiap kebenaran firman Allah. Supaya kami menjadi pelayan-pelayan, para serayan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Yang melayani seperti Kristus melayani. Segala kemuliaan buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.